Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Haitsu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlebih dahulu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Semoga sholawat salam kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kajian tafsir yang pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan kita kaji surat Abasa, Abusun, yang artinya bermuka masam. Bapak Ibu, kalau makan minum rasanya manis, wajahnya seperti apa? Kalau manis wajahnya seperti apa? Mesem ya, mesem. Tapi kalau dirasa di lidah itu kecut, wajahnya jadi apa? Masam. Maka surat ini diterjemahkan ya dengan wajah yang bermuka masam. Pasti ada sesuatu yang dirasa berbeda, karena kadang-kadang walaupun wajah itu bisa menyembunyikan sesuatu, akan tetapi hakikatnya wajah itu bagian daripada gambaran isi hati seseorang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Abasa ini adalah surat yang ke-80. Ya, surat yang ke-80 di dalam urutan surat-surat yang ada pada Al-Quran. Jumlah ayatnya 42. Jumlah ayatnya ada 42 ya. Kalau kategori surat ini adalah surat Makkiyah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, saat Nabi masih berada di kota Mekah ya. Lah ciri-cirinya apa? Nanti dilihat kenapa surat ini disebut surat Makkiyah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari surat yang sudah kita kaji, ya, An-Naba, kemudian An-Nazi'at, dan sekarang surat Abasa, ini masih bicara tentang bagaimana hari kiamat, dan masih berisi dialog antara yang beriman dan orang-orang musyrik. Dialog antara yang beriman dan orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik tetap akan mengingkari adanya hari kiamat. Yang menarik, nah ini Pak, yang menarik, surat ini di ayat pertama berisi teguran. Ini menarik sekali, Pak. Abasa wa tawalla. Itu teguran. Teguran kepada siapa, Pak? Nabi. Teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi ditegur oleh Allah? Bahkan teguran itu diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan mohon maaf, seakan-akan teguran ini disampaikan kepada banyak orang, bahwa Nabi itu pernah ditegur oleh Allah. Itu si urusan Allah, itu prerogatifnya Allah, itu haknya Allah. Allah yang menciptakan Nabi, bahkan Allah yang memberikan mandat kenabian kepada Muhammad. Kalau kemudian Allah menegur, ya sah-sah saja, ya sah-sah saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di balik teguran itu ternyata karena ada sebagian orang yang terlalu terlalu tinggi ketika memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga sampai ada yang lupa bahwa Nabi itu adalah manusia biasa, bahwa Nabi adalah basyar. Nabi ini manusia biasa, berbeda dengan yang lain karena Nabi mendapat wahyu. Maka di sini teguran itu bagian daripada strategi untuk menyadarkan mereka yang menyanjung Nabi, ya, dengan cara berlebihan, ya. Tapi Bapak Ibu, setelah teguran itu di ayat pertama, ini gambaran dulu ya. Setelah teguran itu di ayat pertama, nanti ayat-ayat berikutnya selain berisi dialog, ya, dengan orang musyrik, juga berisi bagaimana Allah meninggikan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara manusia yang lain, ya. Bahkan akhirnya, nah ini, ketika Nabi ditegur oleh Allah, Nabi mengalami proses itu, maka di waktu yang lain Nabi juga tidak segan-segan menegur pengikutnya. Jadi seakan-akan Allah itu sedang memberikan pembelajaran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka pembelajaran itu kemudian, ya, betul-betul direspon oleh Nabi, diterima oleh Nabi, dan Nabi kemudian mempraktekannya, ya, pada sahabat-sahabat yang lain. Ini kita baru bicara pengantar, ya, apa yang akan kita dapatkan dalam kajian tafsir surat Abasa. Asbabun nuzulnya, ya, ya, kenapa surat ini turun? Maka di sini punya latar belakang yang harus kita ketahui, di mana Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada saat Nabi menerima tamu-tamu,
ya, para pembesar Quraisy. Kemudian datanglah seorang Abdullah bin Umi Maktum, ya, yang datang ini tamunya Nabi, pembesar Quraisy, ya. Nah, misalnya begini wis Pak, ada bupati masih ketemu sama bendahara masjid. Wah, bupatinya nemui bendahara masjid. Nah, bendaharanya masjid ini ya nyambut dengan penuh penghormatan. Nah, tiba-tiba pengurus masjid yang lain ingin menyampaikan sesuatu di saat bendahara ini sedang diskusi dengan bupatinya gitu. Nah, dan tidak sabar ingin ikut nimbrung. Nah, dicuekin gitu, Pak. Dicuekin. Ya. Lalu begitu dicuekin itulah maka ya Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam riwayat ini tentang asbabun nuzul sebetulnya ada perbedaan, Pak. Ahli tafsir ada yang mengatakan itu adalah Abdullah bin Umi Maktum tadi. Tapi ahli tafsir yang lain mengatakan orang itu adalah ya bukan Abdullah bin Umi Maktum, ya. Adapun di antara pembesar Quraisy yang bertemu dengan Nabi itu adalah Utbah bin Rabi'ah, termasuk rombongannya Abu Jahal, ya, termasuk rombongan pembesar Quraisy yang menemui Nabi waktu itu adalah Abu Jahal bin Hisham yang mempunyai Mekah lah, ya, yang mempunyai Mekah. Kemudian ada Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib, Pak? Abdul Muthalib siapa? Ada Abu Thalib, ada Abdul Muthalib, ya. Nah, sebagian riwayat yang lain malah mengatakan bahwa ketika Abdullah bin Umi Maktum itu hendak bertemu Nabi, kemudian Nabi sampai menampakkan wajah seperti itu karena Nabi sedang mendakwai seseorang. Nabi sedang mendakwai seseorang yang orang itu bernama Umayyah bin Khalaf, ya. Jadi Nabi sedang mendakwai Umayyah bin Khalaf. Ini ada yang nimbrung. Yang nimbrung orangnya ini adalah orang yang buta. Pokoknya merasa terganggu lah, tidak nyaman. Kayak saya sedang begini gitu ya, menyampaikan dakwah, tiba-tiba ada yang menyela. Menyela itu apa? Pak, menyela itu apa? Apa ya Pak? Bu apa Bu? Nyengel. Loh, menyela itu nyengel, Pak. Angel bahasa Inggris sih. Nyengel itu, ya. Minta didahulukan. Saya butuh ngomong penting gitu. Nah, seperti itu. Nah, saya fokus aja begitu. Wah, ini urusannya masih urusan dakwah, ya, supaya tidak terputus, tidak terpotong materinya. Nah, hal ini disebutkan di dalam hadis Nabi, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran aw burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ini hadis yang menjelaskan bahwa Nabi ditegur oleh Allah di dalam surat itu ayat yang pertama karena ketika Nabi mendakwai Ubay bin Khalaf,
itu ada orang yang menyela tadi, ingin didahulukan juga, ya, sampai kemudian Nabi ya acuh dan ditegur. Jadi di sini Nabi mengatakan begini ketika menyampaikan dakwah kepada Ubay bin Khalaf, ya. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya ada cahaya, ada bukti, dan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, ia tidak mendapatkan cahaya, tidak ada bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan pada hari kiamat. Dan yang tidak menjaga sholatnya akan disatukan di akhirat nanti dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dan Ubay bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf ini sosok pembesar Quraisy yang belum beriman kepada Allah. Maka berkaitan dengan peristiwa teguran Allah kepada Nabi juga dikaitkan, ya, dengan apa? Peristiwa yang dialami oleh Nabi saat mendakwai Ubay bin Khalaf. Selama ini kita kan hanya tahu pembesar Quraisy, tapi nama-namanya kita tidak tahu. Ternyata di dalamnya masih ada famili Nabi, cuman dia belum beriman, yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam asbabun nuzul itu dikisahkan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu ya Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Ini merengek-rengek kepada Nabi saat Nabi masih mendakwai yang lain dengan mengatakan, ya Rasulullah, beri petunjuk kepadaku. Bahasanya gini loh, kalau yang pembesar-pembesar itu engkau dakwai, engkau beri petunjuk, lah tolong aku wong cilik iki ya diperhatikan, ya. Tolong aku wong cilik iki ya diperhatikan biar dapat petunjuk. Ini yang kemudian menyebabkan Nabi apa, Pak? Bermuka masam. Ya. Lu kadang-kadang ya dalam kehidupan kita ada yang seperti itu, Pak. Dalam kehidupan kita itu ada yang seperti itu. Saya misalnya lagi nemui tamu, nggak usah tamu yang terhormat lah, tamu biasa gitu ya, tamu yang biasa, tapi karena ada keperluan konsultasi, tiba-tiba, Pak, tolong Pak, ini Pak, ini sudah dari kemarin Pak, nyelonong aja itu masuk, Pak, tolong Pak, ini Pak, sudah tidak bisa dikendalikan Pak emosinya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya manusiawi kalau kemudian kita, ya, sebagai orang yang sedang konsen terhadap satu masalah orang lain, ditambah hal semacam itu, ya wajar secara psikis ada efek-efek emosional walaupun masih bisa dikendalikan. Ibu-ibu pernah begitu enggak? Kok sering? Saya nanyanya ke sana. Bener Bu, sering? Enggak kok. Enggak pernah lep. Kadang-kadang seperti itu, Pak. Semuanya minta didahulukan. Permintaan ya Abdullah bin Ummi Maktum ini baik, minta petunjuk. Cuman mohon maaf kadang-kadang ngapunten. Karena latar belakang pengalaman, pendidikan gitu ya. Nah, sehingga kurang apanya? Etika. Ini kan berkaitan dengan etika. Minta dibawa itu baik, ya. Minta petunjuk itu baik. Tapi lihat apa yang sedang dilakukan oleh orang yang diminta itu. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang yang diminta itu. Jadi ini yang menyebabkan kemudian Rasulullah bermuka masam, ya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sedang menyampaikan dakwah,
Ya, kepada siapa? Kepada pembesar Quraisy tadi, diantaranya Abbas bin Abdul Muthalib. Dipotong di tengah-tengah pembicaraannya. Ya, walaupun kadang-kadang ketika memotong itu ya permisi gitu toh. Pak permisi nggih. Kula badhe matur nuwun kali Pak Ustaz. Iku kadang-kadang sing terasa terganggu tidak hanya Pak Ustadznya, tapi juga orang yang sedang konsul itu. Iki wong piye kok malah nyelong-nyelong ini. Ya tadi bahasa Pekajangan apa Pak? Nyelak apa? Pokoknya gue. Ya, jadi lantaran itu kemudian Masya Allah Rasulullah berubah wajahnya, ya, dan Allah kemudian menegur. Ya, Allah menegur. Jadi luar biasa ini. Ini dalam rangka menjaga Rasulullah, menjaga kehormatan Rasulullah, menjaga kewibawaan Rasulullah, kewibawaan dan kemuliaan. Itu kesalahan, bukan kesalahan besar. Itu kesalahan yang kecil, tapi langsung disepop oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kalau tidak ditegur seperti itu, bisa jadi ya, berita yang tidak baik ini akan menyebar kemana-mana dan menjadi bumerang bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang datang Ubay bin Ka'ab, yang datang siapa tadi? Abdullah bin Umi Maktum, di mana Rasulullah sedang ya menyampaikan dakwah kepada Ubay bin Khalaf yang kaya raya, punya kedudukan mulia di kalangan Quraisy. Ya, yang satunya yang datang adalah seorang hamba yang buta, miskin. Ya, kalau sekarang mungkin tidak berpendidikan begitu. Ya. Maka ini khawatir kalau ini kemudian dibiarkan, kemudian Abdullah bin Umi Maktum cerita kemana-mana, wah, hancur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terpuruk, diberitakan, disiarkan. Maka sebelum itu terjadi, turunlah ayat pertama. Ya, yaitu apa Pak? Abasa wa tawalla. Jadi ayat Quran turun itu ada yang mempunyai sebab-sebab turunnya, asbabun nuzul, ada yang tidak. Ya, abasa wa tawalla artinya dia Muhammad yang bermuka masam dan berpaling. Tidak hanya bermuka masam, tapi terjemahnya bermuka masam dan berpaling. Kalau Abdullah bin Umi Maktum ini dari sisi kanan, ya, Rasulullah berarti berpaling ke sisi kiri untuk melanjutkan dakwah kepada Ubay bin Khalaf tadi. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, abasa, ya, abusun, ya. Ini kalau dalam bahasa Arab artinya menggabungkan bagian wajah di antara dua kening. Coba dipraktekkan, Pak. Menggabungkan wajah di antara dua kening. Kening kita itu yang mana, Pak? Batuk ya. Digabungkan kanan kiri jadinya apa? Coba Pak, coba dipraktekkan. Apa sininya, apa jadinya? Tuh, mengkerut. Ya, itu kan sebuah reaksi, ya, gestur, gerak tubuh, gerak wajah, mikro ekspresi begini. Begini itu kan ya macam-macam maknanya, Pak. Nggak usah mengeluarkan kata-kata, kan begini saja harusnya sadar nggih. Ya Bu nggih. Orang kalau begini biasanya apa dipahami apa oleh jenengan? Setengah orang seneng. Ya, setengah orang iku baru setengah. Nah, orang seneng nemen kan yo ngene to. Iki isih gelem nyawang gitu.
tapi mengkeret ininya. Itu namanya abasa. Ya, itu namanya abasa. Wa tawalla, kemudian berpaling, ya. Maka kemudian dalam bahasa kita, ya, abasa itu juga diterjemahkan dengan istilah mengerutkan dahi, menyatukan dua kening ya menjadi satu, mengkeret begini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ketika itu Nabi mengerutkan dahinya. Saat Abdullah bin Ummi Maktum menyela di antara dialog Nabi dengan para pembesar Quraisy. Ya. Dan disebutkan oleh para ahli tafsir, Nabi ini tidak sekedar mengerutkan dahinya, tapi sampai watawalla. Watawalla itu artinya berpaling. Berpaling itu berarti melihat ke arah yang lain. Nek saya tidak senang sama ibu-ibu, maka saya masih mau ngomong tapi ora gelem nyawang. Begini. Kalau saya tidak senang sama bapak-bapak, ya saya nanggapi, ngomong, tapi saya tidak mau lihat wajahnya. Saya lihatnya ke atas. Ono apa? Teko kapan? Gitu, Pak. Abdullah bin Ummi Maktum itu merasakan hal itu. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum merasakan hal itu, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di situ ya sampai ya Allah menegur. Dan kita perlu tahu apa yang menyebabkan Nabi seperti itu, ya. Anja'ahul a'ma. Yang menyebabkan Nabi seperti itu sikapnya karena anja'ahul a'ma. Datangnya seorang yang buta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi sedang serius-seriusnya dialog dengan para pembesar suku Quraisy tadi. Anja'ahul a'ma. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anja'ahul a'ma ya, dalam ilmu qiraah. Ya, dalam ilmu qiraah dibaca anja'ahu. Nah, kita bacanya anja'ahu. Tapi kalau dalam ilmu qiraah itu a'anja, ada tambahan alif di depannya, ya. Tapi kita tidak usah membaca a'anja'ahul a'ma, ya kita bacanya tetap anja'ahul a'ma. Itu hanya orang-orang khusus yang mempelajari ilmu qiraah. Artinya apa? A yang pertama itu adalah A istifham. A istifham itu hamzah yang menunjukkan adanya pertanyaan. Ya, pertanyaan, sehingga artinya menjadi apakah, karena pertanyaan, apakah ada orang buta yang datang? A'anja'ahul a'ma. Itu aslinya itu, Pak. Nah, kemudian yang kita baca hamzah yang pertama di depan hilang menjadi anja'ahul a'ma. Bukan lagi pertanyaan, tapi menjadi jawaban. Jawaban dari apa? Jawaban dari rasa penasaran. Kenapa Nabi kok wajahnya bermuka masam? Kenapa Nabi kok bermuka masam tadi? Ya, dijawab anja'ahul a'ma. Ya, kenapa? Karena telah datang seorang buta kepada Nabi.
Jadi bentuknya bukan lagi pertanyaan anja ahul a'ma, tapi anja ahul a'ma. Aslinya anja ahul a'ma. Itu Pak. Ya, kalau dikaji dari ilmu qiraah. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, a'ma maka di sini artinya orang buta. Bukan menggunakan namanya langsung, ya, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Anja'ahul, ya, anja'ahu Abdullah bin Umi Maktum, enggak. Tapi di sini Allah menggunakan karakternya. Oh, seperti apa sih orang yang datang itu? Orang yang datang itu orang yang buta, orang yang tidak melihat. Ya. Tapi di ayat itu Allah tidak menyebutkan nama langsung, bahwa yang datang itu orang yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Tapi Allah sembunyikan namanya. Yang dimunculkan apa? Cirinya. Yang datang itu orangnya buta. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita mendapati satu kaidah bahwa boleh menyebutkan, ya, ciri seseorang apabila tidak diniatkan untuk mencela, ya, tapi untuk kemaslahatan tertentu supaya orang itu paham, ya. Menyebutkan sifat seseorang bukan untuk mencela, tapi supaya orang yang bertanya itu paham. Ya, siapa yang datang, siapa? Gak disebut namanya. Oh, yang kumisnya tebel. Nah, itu Pak. Ya, ini bukan tujuan untuk mencela, untuk menjelaskan. Kalau kemudian ternyata yang kumisnya tebel itu banyak, maka boleh ditambah ciri khususnya. Yang kumisnya tebel, orangnya tinggi. Lu yang kumisnya tebel, orangnya tinggi kok tetap banyak? Ya, yang lebih spesifik lagi apa biasanya, Bu? Yombu. Oh, yang kumisnya tebel, orangnya tinggi, kulitnya hitam, sugih. Nah, sebab panwake sing kuandel kumise ya tinggi, ya hitam, sing duwite sithik, ngono lho, Pak. Oh, sing sugih ya berarti wong kuwi kan gitu. Itu namanya menyebutkan ciri khusus, ya, dengan niat tidak mencela tapi memberikan pemahaman. Karena tadi anja'ul a'ma aslinya adalah anja'ul a'ma. Al-a'ma ini siapa? Karena bentuknya tadi pertanyaan, anja'ul, apakah ada orang buta yang datang kepadamu wahai Muhammad? Nah, itu seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh para ahli hadis, ya, ahli hadis bukan ahli tafsir, menamakan sebagian perawi dengan ciri khususnya itu hal yang biasa. Ya, misalnya perawi hadis itu namanya sama tapi ada ciri yang berbeda, maka ciri itu kemudian disebutkan. Ya, apakah yang namanya Imam Turmudi itu hanya satu? Belum tentu, bisa jadi ada beberapa nama Turmudi. Karena Turmud itu dari satu wilayah. Ya, Turmud itu nama satu wilayah, seperti Bukhari dari Bukhara. Yang dari Bukhara itu tidak hanya satu, gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membedakan dengan yang lain. Ya, tujuannya untuk membedakan dengan yang lain. Saya ini sering disalahpahami. Kadang-kadang ada orang salah WA ke saya. Ya. Kenapa? Ya karena mirip. Ya, misalnya dekan fakultas
agama Islam UMP, Ibnu Hasan. Itu kadang orang WA Pak Ibnu Hasan itu sampainya ke saya. Ya, Pak Ibnu Hasan kan orang Banyumas, dekan Fakultas Agama Islam UMP. Ya, kadang orang nyebutnya keliru gitu. Ya. Maka itu disampaikan dalam rangka untuk membedakan siapa yang datang, yang buta yang dimaksud yang seperti apa, ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam nama-nama perawi hadis itu kadang-kadang banyak yang kembar. Apalagi orang Arab itu biasanya namanya singkat Abdullah, tapi belakangnya kan beda-beda. Maka kemudian ada ciri yang melekat pada diri nama orang Arab. Misalnya sama-sama Abdullah, belakangnya sama-sama Umi Maktum, tapi kemudian ada satu apa yang dibedakan? Alnya. Yang dibedakan alnya. Misalnya Al-A'mas. Al-A'mas itu ternyata ya ciri pada diri seseorang yang salah satu matanya sudah tidak jelas untuk melihat, bureng gitu. Oh, namanya Al-A'mas berarti. Yang kalau melihat begini itu Al-A'mas. Ya, kalau lihat gini nggak jelas, harus mendekat. Itu namanya Al-A'mas. Maka Abdullah bin Ummi Maktum ya punya ciri di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyebutkan di dalam ayat yang kedua setelah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, kenapa Allah tidak menyebut namanya langsung tapi menyebut cirinya bahwa orang yang datang itu adalah orang yang buta? Itu demi kemaslahatan ya pada diri Rasulullah dan juga kemaslahatan pada diri Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi di sini seolah-olah Allah akan mengatakan, "Hai Muhammad, engkau bermuka masam, engkau berpaling karena datang kepadamu adalah orang yang buta." Seakan-akan Allah akan mengatakan seperti itu, ya. Seharusnya orang yang buta lebih diperhatikan. Seharusnya orang yang buta itu lebih diperhatikan, ya. Kenapa? Nah ini Pak, karena yang buta itu tidak tahu kalau Rasulullah sedang kumpul dengan para pembesar Quraisy. Namanya orang buta kok. Nggih Pak nggih. Ini kan orang buta. Orang buta itu tidak ngerti. Taunya ya Rasulullah itu masih sendirian. Maka dia datang menyela, "Ya Rasulullah, beri petunjuk kepadaku." Rasulullah kemudian bermuka masa, abasa wa tawalla, dan berpaling. Padahal yang buta ini nggak ngerti kalau di hadapan Rasulullah itu masih ada pembesar-pembesar Quraisy. Maka inilah teguran dari Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Pak, normalnya kita yang masih punya akal sehat, ya, kewarasan dalam nalar dan bersikap, itu ketika melihat orang kesulitan menyeberang, apalagi orang buta, dan itu di depan mata kita, apa yang akan kita lakukan? Menolong, Pak. Wis kenal nggak kenal, ya, kenal nggak kenal. Bahkan sosial eksperimen, ya, itu kadang-kadang dilakukan. Wak nyebrang ngangele ora lumrah, wis tak etok-etok ora weruh. Pura-pura, ternyata ketika pura-pura buta malah dipersilahkan, mobil berhenti, motor berhenti nyebrang. Itu sosial eksperimen. Ya kadang-kadang sesekali perlu yang begitu, Pak, untuk melihat bagaimana karakter pengendara di sekitar kita. Ya, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini para ulama-ulama tafsir menyebutkan betapa mulianya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala
sampai kemudian Allah menyebutkan hal itu di dalam ayat tersebut. Ya, sekalipun Allah menegur dengan gaya seperti itu, ya, itu menunjukkan bagaimana betul-betul Rasulullah ini dijaga oleh Allah dari segala hal yang dapat apa? Dapat mengurangi kemuliaannya, ya. Dapat mengurangi kemuliaannya. Ini luar biasa, ya. Luar biasa. Jadi Allah mengatakan, ya, engkau Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ya, padahal Allah sedang berbicara dengan Nabi yang berposisi sebagai orang kedua, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, ya. Jadi Allah tidak menggunakan kata ganti, tapi langsung, ya, dengan menyebut, ya, wahai Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah itu pernah melakukan kekhilafan tidak hanya sekali, ya. Rasulullah pernah melakukan kekhilafan itu tidak hanya sekali, dan itu ditegur juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa kekhilafan Rasulullah selain yang dengan Abdullah bin Umi Maktum? Kira-kira apa yang ibu tahu? Apa Rasulullah pernah khilaf apa coba? Ayo ibu-ibu, Rasulullah pernah khilaf apa? Ayo. Cemburu, yang cemburu Rasulullah apa istrinya? Rasulullah. Ayo, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat dalam satu riwayat, ya. Rasulullah ini pernah mengharamkan madu. Rasulullah pernah mengharamkan madu. Madu apa ini yang dimaksud, Pak? Madu dan racun. Madu poligami apa madu beneran? Rasulullah pernah mengharamkan madu, Pak. Ya. Dan Allah langsung menegur. Ya, itu disebut di dalam surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Hai orang-orang, hai nabi, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Ma ahallallahu laka. Allah menghalalkan ini untuk kamu, kenapa kamu mengharamkan? Tabtagi marbata azwajika wallahu ghafurur rahim. Ya, engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi madu yang dimaksud apa ini? Madu apa? Madu apa, Pak? PR. PR dibuka tafsir surat At-Tahrim ayat 1. Sebetulnya kalau jenengan biasa baca surat ini pasti udah nyambung. Ini yang dimaksud madu yang apa? Yang diharamkan Nabi itu. Madu murni, madu asli, atau madu sasetan, atau madu poligami itu tadi. Nanti dibuka. Di kesempatan lain, ya, Nabi juga pernah ditegur oleh siapa? Allah. Ya, kalau yang berani negur Nabi itu ya Allah. Ya, sahabatnya ya tidak berani. Ada sebagian Muslim yang tidak ikut berperang dengan berbagai macam alasan. Ada yang tidak punya bekalnya, gimana mau perang tidak punya bekalnya. Ada yang karena ya, sakit dan seterusnya. Lalu Nabi kemudian apa? Berprasangka baik kepada mereka. Nabi berprasangka baik kepada mereka yang tidak ikut perang waktu itu. Ya, sikap ini ditegur juga oleh Allah. Nabi berprasangka baik itu akhlak yang baik apa tidak?
Akhlak yang baik dong, berprasangka baik. Iyyakum wadzan, malah begitu kok. Kalian tuh jangan sampai berburuk sangka, hendaklah kalian berbaik sangka. Tapi Nabi dalam kasus tertentu semacam ini pernah berprasangka baik, justru ditegur oleh Allah. Kenapa? Konteksnya kita lihat, ya. Ketika Nabi berprasangka baik kok malah ditegur oleh Allah, itu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 43, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Allah memaafkan engkau Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut perang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan, dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi 3 orang itu kemudian apa? Ya udah, Nabi berprasangka baik. Mereka punya alasan tidak berangkat perang sesuai dengan perintah Nabi. Nabi ditegur. Kamu belum tahu alasan yang pasti, bisa jadi itu alasan yang dibuat-buat, ya. Maka di situ kemudian ditegur. Kenapa? Nah, Rasulullah ini kan orang yang maksum, dijamin terbebas dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kesalahan pasti akan ditegur, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga Nabi sekalipun dalam berbagai situasi, ya, melakukan kekhilafan, kesalahan, itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dilakukan Nabi berupa kekhilafan, kesalahan itu tidak dibiarkan berlarut-larut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ketika Nabi ijtihad, juga pernah ijtihadnya Nabi keliru. Ya, Nabi pernah beristihad dan istihadnya Nabi keliru, ya langsung ditegur oleh Allah. Nah, ini pengawasannya melekat Nabi ini. Ya, Nabi ini pengawasannya melekat. Allah menegur tapi dengan cara yang baik, ya. Misalnya tadi abasa wa tawalla, dia bermuka masam. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan dia berpaling, menggunakan kata ganti ketiga. Kata ganti orang ketiga, dia, bukan kamu. Tidak menyebut namanya langsung, tapi dengan kata ganti. Ya, hal ini berbeda dengan manusia yang lain, ya. Kadang-kadang kalau kita marah malah kita menyebut langsung nama ini nama itu dan seterusnya, ya, apalagi ketika sudah tidak terkontrol, ya. Beda banget, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk ketika Nabi memberi izin untuk tidak berangkat perang, maka di situ Allah memaafkan Muhammad dengan kata afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu. Ya, itu jelas di situ. Maka di sini Bapak Ibu merupakan gaya bahasa yang indah yang Allah tunjukkan ketika menegur siapa? Menegur manusia yang paling mulia di antara yang lain. Manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ini, Pak. Ya. Ini kita baru dapat 2 ayat ya, Pak, ya. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ini baru 2 ayat kita dapat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Mohon sabar. Ini kajian tafsir, bukan terjemah Al-Qur'an. Ini tafsir. Jadi ya sebabnya diuraikan, latar belakangnya, contoh-contohnya, detailnya bagaimana itu harus diuraikan. Ya, dan saya yakin ada di antara kita mungkin yang baru dengar, oh ternyata nama-nama orang Quraisy itu ini. Oh ternyata Nabi itu melakukan kekeliruan tidak hanya sekali. Ada dalam situasi tertentu Nabi juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi, ya, literasi baru
ya menjadi sumber baru untuk pengetahuan kita terhadap tafsir Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ayat berikutnya wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'u dzikra dan seterusnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan untuk thalabul ilmi, diberikan kesehatan dan tetap semangat ya untuk mencari ilmu. Demikian kajian tafsir ya surat Abasa pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menurunkan berkahnya untuk kita semuanya. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.